Hey, halo semuanya, kembali lagi dengan Jul dari Bertekno. Dan pada hari ini saya itu dikejutkan oleh Microsoft karena mereka tiba-tiba mengumumkan salah satu produk lini Surface terbaru dari mereka, yaitu Surface Laptop Go. Jadi Surface Laptop sekarang ada versi Go-nya. Saya sendiri sebenarnya cukup tertarik untuk memakai laptop ini karena saya pribadi pada sepanjang tahun 2019 itu menggunakan Surface Laptop dan saya sendiri cukup puas ya dengan laptop tersebut. Keyboardnya tuh enak banget dan layarnya juga lega untuk produktivitas karena dia aspek ratio-nya itu 3:2. Salah satu kelemahan dari Surface Laptop adalah kemampuan grafisnya yang menurut saya agak-agak kurang ya. Sementara kebutuhan saya itu meningkat karena saya harus mengedit video. Nah, seperti video Lember Tekno ini, itu agak kurang kuat kalau kita pakai Surface atau Surface secara umum lah. Kalaupun Anda mau mengedit video dengan Surface, ya Anda harus beli model yang sangat mahal, yaitu Surface Book 2. Nah, balik lagi ke Surface Laptop Go, menurut saya ada satu hal yang paling menarik buat saya, yaitu meskipun layarnya kecil, yaitu hanya 12,4 inci, tapi tetap rasionya itu 3:2 seperti Surface Laptop atau Surface pada umumnya, dan keyboardnya juga tetap full size, sehingga saya cukup yakin kalau meskipun laptopnya kecil, kita tetap dapat dengan nyaman mengetik pada Surface Laptop Go. Resolusinya mungkin memang lebih rendah ya ketimbang Surface Laptop yang reguler, yaitu 1536 x 1024, tapi di situ kelihatan lah kalau Microsoft itu sering aja mengimbangi antara harga, ketajaman gambar, dan kehematan daya di laptop tersebut, dimana kalau semakin tinggi resolusinya tentu akan semakin boros. Aspek kedua yang menurut saya sangat menarik juga dari Surface Laptop Go adalah dari segi prosesor. Surface Laptop Go dapat Core i5, bukan prosesor nanggung seperti Pentium Gold atau Core M3 yang kita temui pada Surface Go 2. Nah, dengan prosesor ini saya sendiri akan tidak ragu untuk merekomendasikan Surface Laptop Go ini ke siapapun ya, dari bos-bos atau pelajar atau mungkin orang-orang yang di tengah itu ya, karyawan-karyawan yang masih banyak menulis laporan dan sebagainya. Setidaknya dengan adanya prosesor Intel Core i5 ini, pekerjaan kita tidak akan terhambat karena prosesor itu terlalu lambat. Lalu di zaman dimana hampir semua meeting itu pindah ke media online, kita itu butuh laptop dengan video yang bagus dan juga mikrofon yang menangkap suara dengan jernih. Kalau dari pengalaman saya, kualitas tangkapan video dari webcamnya Surface itu selalu bagus ya dalam semua kondisi, dimana dari terang sekali bahkan sampai hampir gelap gulita itu masih sangat serviceable lah, masih sangat bisa digunakan kualitas videonya. Tangkapan mikrofonnya juga oke ya, cukup jernih meskipun mungkin kalau dibanding mic yang terpisah ya masih kalah lah. Resolusi webcam dari Surface Laptop Go ini memang cuma 720p, tapi kalau dari pribadi saya sendiri sih ini nggak terlalu masalah ya, karena toh kalau kita video call itu video yang terstream ke orang-orang lain juga hanya maksimal 720p. Menurut saya 720p itu masih oke selama hasil gambarnya bagus. Berat dari Surface Laptop Go itu mungkin bukan yang paling enteng ya, dia itu 1,1 kg, tapi kalau dibandingkan dengan MacBook Air yang sekarang, berat itu masih lebih ringan meskipun dia masih kalah dengan Surface Go 2. Saya sendiri menggunakan laptop dengan bobot 1,3 kg, yaitu HP Envy X360 ini. Nah, ini beratnya udah 1,3 kg. Jadi kalau kita dapat laptop dengan 12 inci dengan 1,1 kg itu udah oke lah. Port dari Surface Laptop Go itu nggak pelit-pelit amat ya, dia sama dengan Surface Laptop yang reguler. Ada satu USB Type A, ada satu USB Type C, ada headphone jack, dan ada port Surface Connect. Surface Connect-nya masih ada di sini meskipun saya sendiri nggak terlalu suka dengan Surface Connect ya, karena dia kabelnya itu gampang sekali rusak dan saya sempat ganti charger 2 atau 3 kali dalam setahun. Satu potensi masalah yang bisa saya temukan di sini adalah pada ukuran RAM-nya ya, dimana pada base model yaitu 549 US dollar, RAM-nya itu cuma 4 GB, dimana kalau menurut saya ini agak-agak kurang sebenarnya untuk kebutuhan zaman sekarang. Pada model tersebut juga storage-nya cuma 64 GB, dimana buat saya mungkin dan banyak orang ya ini terlalu kecil lah 64 GB itu. Kalaupun mau beli Surface Laptop Go ini, saran saya kita coba incar yang model minimal 699 US dollar. Karena di situ sudah dapat RAM 8 GB dan storage 128 GB, dan juga dapat fingerprint sensor pada tombol power yang menggantikan facial recognition yang biasanya ada di Surface Laptop, sekarang nggak ada di Surface Laptop Go. Sebagai orang yang sebenarnya berada pas banget di target market ini, saya sendiri sangat-sangat tertarik untuk mencoba Surface Laptop Go. Dia itu ukurannya kecil, dia juga keyboardnya masih full, layarnya masih 3:2, performanya nggak dikompromikan. Jadi
sepertinya tuh ya cocok sekali saja buat orang-orang yang biasanya itu banyak menulis laporan, tapi dia juga mobile kemana-mana ya, seperti saya gitu misalnya. Pada harga 549 US dollar atau kita ambil yang 699 US dollar lah. Sebenarnya Surface Laptop Go itu bukan yang paling bagus ya secara price to performance. Karena kalau kita ngecek performa aja, di situ sudah ada laptop-laptop dari Lenovo atau dari Acer yang sudah punya prosesor AMD 4000 series yang powerful banget tapi juga hemat daya. Tapi di sini kita bayar agak mahal karena kita dapat hardware premium dari Surface ya. Finishingnya itu bagus, lalu kualitas tombol-tombol keyboard dan trackpadnya itu enak. Jadi bukan laptop-laptop generik yang bodinya itu mungkin plastik semua dan agak-agak ringkih lah. Jadi Anda itu membayar premium, Anda membayar lebih tinggi karena Anda mendapatkan hardware kelasnya Surface. Bagaimana menurut Anda soal Surface Laptop Go ini? Apakah ini merupakan laptop yang layak incar? Atau mungkin mendingan laptop yang lain aja? Nah, silakan tinggalkan komentar di kolom bawah, kita coba diskusi bersama netizen yang lainnya. Oke, demikian video singkat saya mengenai Surface Laptop Go. Silakan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan video dari Lembar Tekno lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.